Halo semua, perkenalkan nama saya Rasmini Dewi, saya dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Ekonomi semester 1. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah pengantar ekonomi dan bisnis dengan dosen pengampu Ibu Nadia Rizka, MPD. Dalam video ini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia atau yang disingkat dengan MSDM. Baiklah, sebelum masuk ke dalam materi, saya akan menyampaikan sedikit pengantar. Sumber daya adalah segala sesuatu yang merupakan aset perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber daya yang dimiliki perusahaan dapat dikategorikan atas 4 tipe sumber daya, seperti finansial, fisik, manusia, dan kemampuan teknologi. Dari keempat sumber daya tersebut, aspek yang terpenting yaitu manusia, karena manusia merupakan penggerak terpenting dalam perusahaan. Maju dan tidaknya perusahaan tergantung pada pengelolaan sumber daya manusia ini dapat dilakukan dalam suatu perusahaan itu atau oleh suatu departemen tertentu. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat dengan MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya atau tenaga kerja yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. MSDM didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia bukan mesin dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Nah, di sini ada beberapa pengertian menurut para ahli. Yang pertama menurut Melayu SP Hasibuan. MSDM adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien, membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Lalu menurut Henry Simamora, MSDM adalah sebagai pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balasan jasa, dan pengelolaan terhadap individu, anggota, organisasi, atau kelompok pekerja. Dan yang terakhir menurut Mujara S. Panggabean, MSDM adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan, dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi, dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan manajemen sumber daya manusia. Dalam setiap kegiatan atau aktivitas organisasi dari waktu ke waktu selalu timbul masalah-masalah. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, ada beberapa pendekatan sesuai dengan periodenya. Nah, di sini dikemukakan ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan mekanis atau klasik. Dalam pendekatan ini, apabila ada permasalahan yang berhubungan dengan tenaga kerja, maka unsur manusia dalam organisasi disamakan dengan faktor produksi lain, sehingga pimpinan perusahaan cenderung menekan pekerja dengan upah yang minim sehingga biaya produksi rendah. Pandangan pendekatan ini menunjukkan sikap bahwa tenaga kerja harus dikelompokkan sebagai modal yang merupakan faktor produksi. Dengan hal ini, maka diusahakan untuk memperoleh tenaga kerja yang murah namun bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin dan memperoleh hasil yang lebih besar untuk kepentingan pemberi kerja. Pendekatan ini cukup dominan di negara-negara industri barat sampai dengan tahun 1920-an. Yang kedua ada pendekatan paternalisme atau paternalisme. Paternalisme merupakan suatu konsep yang menganggap manajemen sebagai pelindung terhadap karyawan. Berbagai usaha telah dilakukan oleh pimpinan perusahaan supaya para pekerja tidak mencari bantuan dari pihak lain. Pendekatan ini mulai hilang pada waktu periode tahun 1930-an. Dan terakhir ada pendekatan sistem sosial atau human relation. Pendekatan ini merupakan suatu pendekatan yang dalam pemecahan masalah selalu memperhitungkan faktor-faktor lingkungan. Setiap ada permasalahan, maka diusahakan dipecahkan dengan sebaik mungkin dengan resiko yang paling kecil, baik bagi pihak tenaga kerja maupun pemberi kerja. Pembahasan yang ketiga yaitu proses tahapan manajemen sumber daya manusia. Ada beberapa tahapan diantaranya. Yang pertama, rekrutmen atau pengadaan. Pengadaan manajemen sumber daya manusia di sini diartikan pengadaan, yaitu suatu proses kegiatan mengisi informasi yang kosong atau lowong mulai dari perencanaan, pengumuman, pelamaran, penyaringan sampai dengan
pengangkatan dan penempatan. Yang kedua ada maintenance atau pemeliharaan, merupakan tanggung jawab setiap pimpinan. Pemeliharaan SDM yang disertai dengan ganjaran atau reward system akan berpengaruh terhadap jalannya organisasi. Dan terakhir, development atau pengembangan. Pengembangan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi perlu pengembangan sampai pada taraf tertentu sesuai dengan perkembangan organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu peran dan fungsi MSDM. Peranan karyawan bagi sebuah perusahaan berupa keterlibatan mereka dalam sebuah perencanaan, sistem, proses, dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Berbicara mengenai peranan tenaga kerja, harus dibedakan antara mereka yang memiliki pekerjaan dan mereka yang bekerja. R. Kiyosaki menyebutkan dalam 4 tingkatan, yaitu self-employed, employer, pebisnis, dan investor. Karyawan adalah mereka yang bekerja pada orang lain dengan menjual jasa mereka, waktu, tenaga, dan pikiran untuk perusahaan dan mendapat kompensasi dari perusahaan tersebut. Namun berbicara mengenai tenaga kerja ini masih umum. Dalam MSDM, yang ingin ditelaah adalah karyawan, mereka yang menjual jasa pikiran, tenaga, dan waktu kepada orang lain atau perusahaan. Di sini terjadi sebuah ikatan atau kontrak mengenai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, peranan dan fungsi manajemen sumber daya manusia yang pertama yaitu perencanaan. Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Ada 2 faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain-lain. Yang kedua ada faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasar tenaga kerja, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu rekrutmen dan seleksi. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan SDM organisasi atau perusahaan. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses menemukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Yang ketiga yaitu pelatihan, pengembangan, dan penilaian prestasi. Pengembangan dan evaluasi karyawan. Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus menguasai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Untuk itu diperlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih menguasai dan ahli di bidangnya masing-masing, serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu, proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting, mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi. Yang kedua, memberikan kompensasi dan berproteksi pada karyawan. Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Yang terakhir yaitu promosi, pemindahan, dan pemisahan. Promosi adalah sebuah jenis transfer yang meliputi penugasan kembali seorang pegawai pada sebuah posisi yang kemungkinan besar diberikan pembayaran yang lebih tinggi dan tanggung jawab, hak, dan kesempatan yang lebih besar. Yang kedua, pemisahan disebut juga pemberhentian. Adalah perpindahan sementara atau tidak definitif seorang pegawai dari daftar gaji. Umumnya adalah untuk mengurangi kelebihan beban biaya tenaga kerja dan permasalahan keuangan perusahaan semakin serius. Yang ketiga yaitu terminasi adalah tindakan manajemen berupa pemisahan pegawai dari organisasi karena melanggar aturan organisasi atau karena tidak menunjukkan kinerja yang cukup. Yang keempat, pemberhentian sukarela adalah pemisahan pegawai dari organisasi atas inisiatif organisasi atau kemauan pegawai sendiri. Yang terakhir, pengunduran diri adalah pemisahan pegawai yang telah menyelesaikan masa kerja maksimalnya dari organisasi atau umumnya dikenal dengan istilah pensiun. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Terima kasih. Sampai jumpa.